Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Akhir-akhir ini masyarakat Indonesia dan juga termasuk kami memberikan suatu perhatian terhadap kejadian yang menurut kami itu ironis. Di tubuh institusi-institusi negara, misalnya TNI, kemudian misalnya di penegakan hukum ada kepolisian, ada hakim, kemudian di bidang cukai, itu memberi suatu kejadian yang membuat kami cukup merasa sedih dan ironi. Bahwasannya karena mereka orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, tetapi ternyata ada juga beberapa oknum yang tetap tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, dan ini semakin hari semakin bertambah kasusnya. Yang pertama ya, kami ingin mengingatkan bahwa setiap institusi negara mempunyai kewajiban karena telah dipercaya oleh warga negara untuk melaksanakan dan memajukan kemanusiaan warga negara. Jadi kalau kita lihat kembali kasus-kasus yang terus meningkat yang dilakukan oleh oknum-oknum penegak hukum maupun oknum-oknum lainnya, itu sepertinya agaknya menjadi contoh yang sangat tidak patut bagi warga negara. Seharusnya mereka ini menjadi tokoh moral yang dapat dicontoh, tetapi justru sebaliknya memberi contoh-contoh yang tidak baik kepada warga negara. Yang kedua, implikasi terhadap hal itu, kalau kita lihat di dalam teori hukum, terdapat substansi hukum, terdapat struktur hukum, terdapat budaya hukum. Yang paling sulit diubah adalah budaya hukum. Budaya hukum di sini budaya yang ada di masyarakat, budaya hukum masyarakat maupun budaya hukum dalam struktur. Nah, mereka saling kait mengait. Kalau ternyata strukturnya itu ada beberapa oknum yang tetap bermain di sana, melanggar hukum, maka budaya hukum di masyarakat juga akan mengikutinya. Karena apa? Mereka kecewa gitu. Yang sudah diserahkan kepercayaan sedemikian besar malah justru melanggar. Padahal mereka bergerak di bidang hukum itu sendiri. Jadi akibatnya apa? Masyarakat juga ikut meniru dan terus melanggar aturan-aturan yang telah dibuat oleh negara. Apa jadinya? Ketika negara sudah sedemikian rupa menganggarkan rapat DPR, rapat dengan presiden, membuat undang-undang sedemikian rupa, habis berapa miliar pertemuan-pertemuan itu, hanya untuk membuat suatu undang-undang yang pada akhirnya masyarakat tidak ingin mentaatinya hanya karena ada oknum-oknum penegak hukum yang justru melanggar hukum. Dan susah untuk diproses kalau tidak viral. Nah, ini yang menjadikan titik perhatian kami. Nah, yang ketiga, kita harus perhatikan bahwa peradaban tertinggi negara itu adalah bertindak. Ya. Peradaban terendah suatu negara itu adalah berbicara. Kalau berbicara itu hal yang sangat mudah. Orang biasa juga bisa berbicara. Nah, naik ke tingkat sehabis berbicara apa? Berpikir. Nah, ini yang mulai agak sulit. Berpikir. Karena bukan hanya asal bicara, tetapi harus dicerna betul apakah bahasa yang saya gunakan ini akan dapat menyakiti. Nah, yang lebih tinggi lagi adalah menulis. Banyak orang menulis untuk dapat dibaca tulisannya, untuk dapat mempengaruhi orang lain. Tetapi yang paling tinggi adalah setelah menulis apa? Bertindak. Ya. Bertindak inilah peradaban tertinggi di dunia. Nah, kalau dalam hal kita bertindak itu salah, maka semua dapat hancur. Dan sulit untuk membangunnya. Jadi, kalau ternyata banyak oknum-oknum di institusi negara yang melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti hati rakyat, maka tindakan itulah yang dapat menghancurkan seluruh harapan yang kita bangun bersama-sama. Oleh sebab itu,
Jangan sampai harapan itu hilang. Mari kita di dalam negara yang sudah berdemokrasi, mari kita sama-sama mengawasi jalannya penyelenggaraan negara ini agar tetap tertata, terawasi dengan baik, terkontrol. Akhirnya outputnya apa? Dapat menjadikan Indonesia negara yang siap bersaing dengan negara manapun. Karena apa? Telah terbukti misalnya bersih, transparan, kredibel, akuntabel. Nah, itu yang kita harapkan ketika struktur dan budaya masyarakat terhadap hukum maupun budaya aparatur penegak hukum itu bersih dan baik. Dan itu harapan kita bersama. Makanya kritik dan saran itu menjadi sangat penting di dalam negara yang demokrasi. Karena itu nyawa dari demokrasi itu sendiri. Dan nyawa bagi harapan Indonesia yang jauh lebih baik. Itu sahabat Rumah Pancasila yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa tetap tonton video-video Rumah Pancasila yang ada di YouTube, TikTok maupun Instagram. Jangan lupa buka mata, buka telinga, dan buka hati kita. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum.